Shalom, selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada pada kesempatan ini. Senang sekali saya Loran Wilson Napitupulu kembali datang di wadah YouTube ini untuk menguatkan saudara-saudara di dalam menjalani kehidupan ini. Hari ini hari Kamis, tanggal 30 April tahun 2020. Hari ini adalah hari terakhir di bulan 4, bulan April. Itu artinya berarti 4 bulan lamanya kita sudah melewati tahun 2020. Namun pada bulan-bulan ini kita menghadapi banyak tantangan, kita banyak menghadapi kesulitan oleh karena virus corona, COVID-19 yang datang menghantui dan memberikan ketakutan di dalam kehidupan kita. Untuk itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul Jangan Takut. Saudara, saya ingin saudara-saudara membuka Alkitab, sebuah kisah yang terdapat di dalam kitab Matius 8 ayat 23 sampai 27 dengan judul perikop di sana, angin ribut diredahkan. Saudaraku, kisah ini juga saudara dapat temukan di kitab Markus 4 ayat 35 sampai 41 dan di dalam kitab Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Masing-masing hamba Tuhan ini menuliskan kisah ini sedikit berbeda tetapi punya tujuan dan makna yang sama. Kitab Markus lah yang paling detail menceritakan kisah ini. Ada 7 ayat menceritakan kisah ini. Sementara kitab Matius hanya 5 ayat dan kitab Lukas justru yang terpendek hanya 4 ayat. Kisah ini saudara adalah ketika Yesus pada sore hari bertolak menyeberang oleh karena dia telah melakukan pelayanan, dan kisah itu berlanjut di tengah danau yang datang angin ribut tiba-tiba. Saudara, yang mau saya sampaikan adalah kata-kata Yesus ketika murid-muridnya ketakutan oleh karena datangnya angin ribut ditambah air yang mengamuk dan mulai memasuki kapal itu. Kitab Matius, Markus, dan Lukas menyampaikan bahwa pada saat itu Yesus sedang tertidur di buritan kapal. Saudara, kalau saudara perhatikan kapal, buritan itu artinya dek yang paling bawah. Artinya sebenarnya saudara, ketika datang angin ribut, maka yang seharusnya yang paling terasa tergoncang adalah Yesus. Karena murid-murid berada di atas, sementara Yesus berada di buritan, di dek, di bawah kapal. Saudara-saudara sekalian, saya mencoba merenungkan kenapa Yesus tidak terbangun, tidak terganggu dengan datangnya angin topan yang tentu pasti menggoncang ini kapal, dan mungkin Yesus sedikit terlempar ke kiri, terlempar ke kanan. Satu hal adalah Yesus lelah. Dia baru mengajar dan setiap hari mengajar sampai sore hari. Yang kedua, saya mencoba berdoa dan hati saya berkata, Yesus berada di ciptaannya. Ya, Tuhan Yesuslah yang menciptakan bumi dengan segala isinya. Sehingga dia tidak merasakan sebuah ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, karena dia pencipta itu semua. Sehingga dia bisa tenang, tidur,
Dan dia tidak ragu sedikit pun, karena dia punya kekuatan dan kuasa di dalam dirinya terhadap ciptaannya. Yang saya mau sampaikan, saudara, firman Tuhan ini adalah kata-kata Yesus ketika dia bangun dan ketika dia menghardik angin ribut itu. Kalau saudara temukan di dalam kitab Matius 8 ayat 26, Yesus berkata, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Kalau saudara baca di dalam kitab Markus 4 ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Matius tadi katakan kurang percaya, Markus katakan tidak percaya. Nah, mari kita lihat tulisan kitab Lukas 8 ayat 25 berkata, lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu? Mengapa takut?" Saudara-saudara, ada kata-kata kurang percaya, tidak percaya, dan kepercayaan. Saudara, ketika saya menyiapkan khotbah ini dengan situasi saat ini, virus corona yang mewabah dan tentu akan berdampak kepada sosial dan perekonomian, tentu kita punya rasa takut, tentu kita punya rasa khawatir. Murid-murid Yesus takut pada saat itu ketika datang angin badai, padahal mereka bersama-sama dengan Yesus. Kita sekarang, saudara, tidak berada di angin badai dan goncangan air laut, air danau, tetapi ada rasa takut yang sedang datang kepada kita. Pertanyaannya, saudara, kata-kata 3 kitab ini menjadi sebuah pelajaran penting. Mengapa kamu kurang percaya? Mengapa kamu tidak percaya? Di mana kepercayaan? Saudara, kepercayaan itu identik dengan agama. Mungkin saya dan saudara sudah lama beragama Kristen atau agama yang lain. Tetapi tahu saudara, bahwa agama itu ternyata tidak bisa kita gunakan ketika datang kesulitan, kesusahan di dalam hidup. Sesungguhnya imanmu lah yang akan terlihat. Sekalipun engkau ketua gereja, engkau pendeta, engkau sintua dan sebagainya, engkau sudah 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun di dalam kepercayaan, di dalam agama, tetapi ketika datang kesulitan dan kesusahan itu tidak akan bisa menopang kecuali iman, hubunganmu selama ini dengan Tuhan. Saudara, ketika kita diminta worship from home, beribadah di rumah, sesungguhnya itulah kepercayaanmu yang sejati. Itulah bukti kedekatanmu dengan Tuhan. Berapa sering engkau di rumah menggunakan waktumu membaca firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, bukan ketika engkau di gereja. Banyak orang rajin membaca kitab di gereja, rajin berdoa di gereja, tetapi ketika datang wabah ini, mari tanya kepada diri kita, saudara, di mana kepercayaanmu selama ini? Di mana agamamu selama ini? Sudahkah dia membentukmu menjadi orang-orang yang taat, menjadi orang-orang yang suka berdoa, menjadi orang-orang yang suka membaca firman Tuhan, menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Ataukah itu hanya formalitas? Saudara, saya di akhir khotbah akan menyanyikan sebuah lagu agar kita memperbanyak doa-doa kita. Ketika kesulitan dan kesusahan datang, sesungguhnya hanya doalah yang satu-satunya senjata yang bisa kita gunakan di dalam menjalani dan menghadapi permasalahan ini. Semoga lagu ini menjadi kekuatan, berkat bagi kita, agar kita selalu percaya kepada Tuhan,
agar kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab tidak ada masalah, tidak ada kesulitan yang tidak bisa kita hadapi bersama dengan Tuhan. Dia selalu datang menanti kita. Tuhan selalu ingin kita dekat dengan. Tuhan rindu menopang kita dan menjawab doa kita. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Saudara-saudara sekalian, biarlah firman Tuhan pada kesempatan ini meneguhkan kita. Ketika sengsara, ketika kesulitan dan kesusahan datang menghampiri kita, ketika rasa takut dan khawatir datang, bagaimanakah, apakah aku terkena atau tidak dengan virus corona ini? Bagaimanakah pekerjaanku? Bagaimanakah ekonomiku? Bagaimanakah keuangan? Ingat kata-kata Tuhan. Hai Loran, di mana kepercayaan? Hai Loran, kenapa kamu tidak percaya? Hai Loran, kenapa kamu kurang percaya? Mari katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya kepada Tuhan, aku yakin pertolongan. Tuhan, kuatkan aku. Dan tentu Tuhan akan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, biarlah firman Tuhan yang sudah hamba bagikan ini menjadi berkat bagi saudara-saudaraku yang menonton tayangan YouTube ini. Menjadi kekuatan bagi kami. Sekalipun datang saat ini badai kesulitan dalam kehidupan kami, wabah virus corona dan kepastian kehidupan ekonomi yang tidak ada kepastian, kuatkan kami Tuhan, teguhkan kami. Biarlah kami selalu percaya kepada dan selalu dekat dengan dan mengandalkan doa-doa kami, karena Engkau hanya sejauh doa. Terima kasih Tuhan, berkatilah saudara-saudara yang menonton ini. Berikanlah berkat istimewa, perlindungan dari surga, supaya kami senantiasa aman dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Shalom.